Halo trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian pada hari ini tanggal 1 April tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai dengan minggu hari yang sangat luar biasa. Hari pertama di bulan April pada tahun ini. Trader semuanya seperti biasa, hari yang sangat luar biasa hari Jumat ini. Hari ini akan banyak sekali berita, salah satunya akan ada berita dari non-farm ya pada pukul 8:30 malam nanti waktu Indonesia bagian Barat ya. Oleh karena itu, harap diperhatikan untuk para trader terutama yang ingin bertransaksi. Oke trader, tanpa membuang waktu lama lagi kita coba masuk langsung ke platform kita. Kita tahu dulu informasi apa aja yang akan terjadi pada hari ini. Saya coba membuka dulu sahabat trader. Oke, kita coba masuk. Oke semuanya trader, kita mulai. Seperti biasa trader, kita akan mulai dari Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan Euro Uncle Sam Dollar pada hari ini? Trader semuanya, Euro Uncle Sam Dollar pergerakannya datar hari ini ya. Malu-malu kucing pada sesi sejauh ini ya, pada pagi hari sampai sekarang pun juga masih malu-malu dia. Ya, ini dikarenakan karena ketidakpastian ekonomi dan kebijakan moneter dalam hal pengetatan Federal Reserve dan intervensi Rusia di Ukraina membuat dolar Amerika tetap didukung, masih terjadi penguatan. Nah, selain itu trader, euro jatuh pada hari Kamis karena investor khawatir tentang meningkatnya ketegangan ekonomi antara Uni Eropa dengan Rusia setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menggandakan permintaan agar negara-negara Eropa membayar gas mereka dalam mata uang rubel. Sedangkan informasi lainnya adalah trader, kelemahan dalam euro USD membantu mengangkat ya DXY ya dengan indeks tertimbang perdagangan dari pasangan Uncle Sam Dollar. Oke, kita lihat ya. Informasi ini sangat luar biasa. Sekarang kita coba masuk langsung ke platform perdagangan kita. Kita coba masuk ke platform, trader bisa lihat sekarang bagaimanakah perdagangan di platformnya. Kita bisa lihat sekarang. Oke trader. Sekarang kita lihat di platform. Nah, trader bisa lihat di sini untuk euro USD ya. Untuk sentimen harian masih malu-malu kucing antara buy dan sell. Ya, pergerakannya seperti kayak gimana masih malu-malu kucing. Tapi kalau kita lihat dari sisi indikatornya, stochastik udah terjadi titik perpotongan ya, titik perselingkuhan ya. Dan RSI juga ada kemungkinan untuk dia bisa agak sedikit bearish turun ke bawah ya. Walaupun kita kalau lihat di sini dia masih sedikit malu-malu ya. Coba kita lihat di time frame yang lebih rendah lagi. Oke, kita lihat di sini. Wah, sangat mendatar di sini ya. Tapi kalau lihat di sini trader, kalau kita melihat di sini, oke saya coba naikin dulu. Oke, nah kalau kita lihat di sini trader ya, kita kalau lihat di sini bisa sangat ketahuan jelas ya. Ini kan sideways ini ya. Tapi ada sedikit pergerakan untuk dia menuju ke level sini. Coba saya pakai ini aja deh. Oke. Nah, oke ya. Dia bisa menuju, kalaupun terjadi bullish, dia akan menuju ke level 1.10706. Karena hari ini di rentang harian saya itu, kalau nggak salah, ini rentang harian 1.10561 ya, sampai ini tertinggi berapa nih? Ini nih, aduh tertinggi nih. Ini dia ya, trader bisa lihat di situ. Nah, oleh karena itu trader tidak tertutup kemungkinan untuk beberapa jam ke depan sebelum masuk di pasar Eropa, mata uang ini akan sedikit mengalami penguatan. Euro USD akan sedikit mengalami buy ya. Nah, oleh karena itu saya bisa memprediksikan kalau terjadi penguatan dia akan mencoba di level 1.10706 ya. Dan selanjutnya bagaimana pergerakannya kita bisa lihat di kemudian ya. Tapi secara garis besar saya bisa lihat bahwa dia akan menuju ke poin tersebut ya. Ini kita tutup dulu. Nah, oke ya. Nah, ini dia trader. Nah, oleh karena itu trader bisa melihat di sini menunggu sampai arah pergerakannya kemana sampai masuk di pasar Eropa, baru trader minimal bisa menganalisa dan terserah mau masuk di pasar apa tidak. Tapi secara garis besar kalau lihat posisi ini untuk 1 jam ke depan untuk masuk di pasar Eropa, dia masih sideways ya. Nah, kalaupun terjadi pergerakan, nah dia akan menuju ke 1.1076. Apalagi kalau lihat di sini stochastik pun juga udah sedikit lagi terjadi titik perpotongan dan RSI dia udah berada di titik terbawah di oversold ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan dia agak sedikit naik ke atas. Nah, oke, trader intinya seperti kayak gini ya. Nah, oleh karena itu nanti trader bisa melihat lagi terutama nanti di
pas waktu masuk pasar Eropa ya. Kemarin permasalahan kemarin kenapa bisa turun karena kemarin ya terjadi peperangan lagi ya. Itu yang membuat kenapa kemarin benar-benar jatuh bebas ya euro Uncle Sam dolar ya. Dia jatuh bebas. Kalau hari ini saya pikir dia lagi koreksi. Kalau menurut pandangan saya hari ini dia koreksi. Jadi kemungkinan besar mata uang ini dia agak sedikit terjadi koreksi menguatan. Penguatannya menguat dia. Nah, oleh karena itu harap diperhatikan juga di sini. Nah, oke trader, selanjutnya kita coba lanjut ke pound sterling Uncle Sam dolar. Bagaimanakah informasi dari pound sterling Uncle Sam dolar? Kita bisa lihat di sini dengan jelas. Pound sterling Uncle Sam dolar pergerakannya adalah pasangan pound sterling Uncle Sam dolar. Kita bisa lihat di sini bahwa dia menampilkan pergerakan bolak-balik ya. Antara 1.3106 sampai 1.3176 ya. Ini karena pemulihan dalam indeks dolar Amerika ya telah menghentikan mata uang yang dianggap sangat berisiko ini. Pound telah mencari pemicu yang signifikan untuk menarik tawaran dari para investor karena perang antara Rusia dan Ukraina telah mengurangi rantai pasokan di Inggris. Nah, biarin aja Inggris kebanyakan ini kan. Inggris paling berisik di antara perang ini, makanya sekarang lagi bingung mereka. Nah, meningkatkan harga komoditas dan minyak merugikan negara-negara pengimpor komoditas dan pound tidak menemukan minat dari para pelaku pasar. Ya, oke kita lihat bagaimana pergerakannya. Coba kita lihat sekarang. Kita coba masuk langsung ke platform. Oke, kita masuk ke platform. Kita coba masuk ke sini pound. Nah, oke. Oke, trader, sudah sangat jelas kalau kita lihat di sini di pound sterling Uncle Sam dolar. Ini oke, kita lihat sini masuk pound sterling Uncle Sam dolar. Secara garis besar tendensi hari ini dia lebih banyak kemungkinan dia akan sedikit terjadi bearish ya, pelemahan. Nah, kita bisa lihat di sini ya tendensinya kelihatannya akan bearish ya. Nah, kita coba lihat di time frame lebih pendek, time frame 1 jam. Oke, dari sini sudah sangat jelas trader dia akan sedikit terjadi penurunan ya. Kalau saya lihat di sini ya, Oke, ini adalah rentang harian saya di 1.131263 sampai 1.31470 ya. Nah, tapi saya masih bisa mengambil sedikit prediksi bahwa peluang dari mata uang ini terjadi penurunan masih sangat besar trader dan dia bisa menuju sampai ke 1.31209. Itu menurut analisa saya ya. Menurut analisa saya dia masih tidak tertutup kemungkinan turun sampai di 1.31209. Oleh karena itu trader harus melihat pergerakannya seperti kayak gimana. Jadi kalau menurut pandangan saya prinsipnya hari ini secara garis besar dia akan bearish ya. Tapi pergerakannya kalau menurut saya kalaupun terjadi bullish dia naiknya itu sampai di sekitaran sini 1.31352. Tapi secara garis besar dia akan sedikit terjadi penurunan di sini ya. Penurunan kita coba lihat lagi time frame pendek. Nah ya. Ini akan terjadi penurunan. Kita lihat time frame lebih panjang lagi 4 jam. Oke ya. Ada sedikit terjadi penurunan di sini ya. Oke trader. Jadi menurut analisa saya dia akan menuju sampai di rentang harian pertama ini dulu di 1.31263 dan apabila dia melewati tujuan dia di 1.31209 ya. Dia belum sampai di titik support pertama di sini 31178 belum. Dia masih mencoba nanti. Dia akan mencoba di 31209. Kalau menembus baru, tapi kalau menurut pandangan saya dia akan bergerak cuma di sekitar 31209, 1.31209 sampai ya. Ya dia bergerak kalau menurut pandangan saya ya dia bergerak ya kalau menurut pandangan saya dia bergerak cuma di sekitar sini. Nah, dia bergerak cuma di sekitar sini aja, di sini dan di sini ya. Itu pergerakan dia ya. Oke, trader, ini adalah mata uang pound sterling Uncle Sam dolar. Sekarang kita coba masuk ke gold. Bagaimanakah gold? Kita coba masuk dulu informasi gold ya. Kita lihat informasi gold trader semuanya. Informasi gold hari ini kita lihat untuk gold. Trader bisa lihat dengan jelas bahwa gold ini diperdagangkan pada 1935. Harga gold ini sedikit lebih rendah pada hari terakhir minggu ini. Dia turun sebesar 0,1%. Ya, jadi gold telah melakukan perjalanan dari level tertingginya 1937 sampai 1932. Oh, jauh juga ya. Terjadi penurunan sejauh ini. Semalam, trader, gold dalam tawaran beli yang lebih baik statusnya sebagai aset safe haven yang membuat para pembeli tetap bermain karena pasar menunggu pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina. Oke, kita lanjut. Kita langsung masuk ke platform. Bagaimanakah platform dari gold? Kita akan lihat di sini gold. Oke. Nah, secara garis besar trader kalau kita lihat di sini gold
setelah kemarin terjadi sedikit penguatan ya, dia udah beranjak naik. Kalau kita lihat ya secara garis besar, kita lihat dia beranjak naik ya. Setelah dia turun dia agak sedikit koreksi naik sedikit. Tapi hari ini kalau kita lihat di sini pergerakannya masih wait and see. Sebenarnya sangat wajar trader. Kenapa wait and see? Karena hari ini ada berita besar non-farm payroll. Ya, banyak sekali berita hari ini fundamental hari ini. Jadi kebanyakan di pasar itu mereka wait and see sambil menunggu apa yang akan terjadi. Dan nanti setelah itu terjadi, setelah beritanya turun, baru mulai pasar bergeliat lagi. Hari Senin udah biasa lagi, tapi kalau hari Jumat biasanya seperti kayak gini, pasar benar-benar menunggu. Apalagi hari Jumat ini minggu pertama terjadi non-farm. Jadi sangat wajar semua harga semuanya pada malu-malu kucing ya. Kalau trader lihat hampir semua doji semua kan. Nah, karena memang sangat wajar trader. Apalagi hari ini berita non-farm ini yang sangat mempengaruhi. Oke, kita lihat sekarang gold. Nah, trader bisa lihat. Trader kalau bisa lihat di sini, kalau menurut prediksi saya ya, saya kan dari 1970, 30 sampai 37 ya, sampai 41 ya. Kalau menurut prediksi saya, dia masih sementara bergerak. Kalaupun dia terjadi penurunan, trader, kalaupun terjadi penurunan, menurut analisa saya dia turun itu mungkin sampai di level sini, ya. Nah, dia turun sampai di level sini. Nah, ini dia ya. Nah, itu dia. Ya. Jadi kalau menurut prediksi saya, kalau terjadi penurunan, dia akan mencoba sampai di 1931. Itu adalah nilai yang paling maksimal ya. Tapi kalau kita lihat ini karena trader lihat ya, dia agak sedikit menurun ya. Tapi kalau dia agak sedikit kenaikan, menurut saya nggak, dia sampai 1941 menurut saya sudah terlalu besar malahan kalau menurut saya. Jadi dia akan cuman bergerak, prinsipnya hari ini masih wait and see dan bergerak antara 1930 sampai 1941 ya. Walaupun ada kecenderungan kalau kita lihat pada hari ini, terutama masuk di pasar Eropa, dia agak sedikit menurun. Dan saya masih bisa memberikan sedikit masukan. Kalaupun dia menurun, menurut analisa saya, menurunnya mungkin sampai di sini ya. Sabar, kita lihat. Nah, oke, sampai di sinilah. Nah, oke, sampai di sini ya. Nah, oke, penurunan dia sampai di situ 1933. Dan kalau dia bisa menembus, dia akan mencoba sampai 1931 ya. Tapi untuk bisa naik lebih lagi, udah menurut saya nggak terlalu. Apalagi kalau kita lihat di sini juga, orang bilang dari MACD udah menunjukkan ya, dan RSI pun juga arahnya ya, ada kemungkinan besar dia bisa terjadi penurunan kembali ya. Oke trader, kita lanjut. Selanjutnya kita akan masuk di pasar berikutnya di minyak ya. Bagaimanakah harga minyak? Untuk harga minyak trader, kita lihat harga minyak. Harga minyak hari ini kita bisa lihat harga minyak turun tajam pada akhir perdagangan Kamis, ya, Jumat pagi. Ya, tadi barusan ya. Pelemahan terjadi usai Presiden Amerika Joe Biden mengumumkan bahwa cadangan minyak Amerika akan meminta perusahaan pengeboran untuk meningkatkan pasokannya. Baik, Amerika sebagai negara pengekspor minyak terbesar, dia mencoba untuk meningkatkan pasokan minyak terhadap dunia. Pada hari Jumat hari ini ya, pukul 7:15, harga minyak jenis Brent berada di sekitaran 107,91 per barrel. Dia jatuh sebesar 4,88% dari posisi penutupan perdagangan kemarin ya. Sementara itu, Amerika siap melepaskan cadangan minyak strateginya. Tidak main-main trader, jumlah mencapai 180 juta barrel. Jika terwujud, maka akan menjadi pelepasan cadangan minyak yang paling tertinggi dan terbesar selama 50 tahun terakhir ini ya. Oke, kita coba lihat. Kita langsung masuk di platform. Kita coba lihat aja langsung di Brent. Bagaimanakah pergerakan Brent? Nah, saya bisa lihat ya, secara garis besar Brent ini agak terjadi sedikit penurunan. Masih dia akan berusaha untuk menurun terus ya. Nah, trader bisa lihat hari ini. Tapi kalau menurut prediksi saya trader ya, kalau prediksi saya, ya, kalaupun dia terjadi penurunan seperti kayak gini, trader bisa lihat, ada kemungkinan juga dia bisa akan terjadi penaikan. Ada kemungkinan dia akan sedikit koreksi, trader, kalau menurut analisa saya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, secara garis besar, di 103 sampai 105 ya. Nah, sekarang dia udah turun ya. Nah, dia udah turun. Nah, kalau menurut analisa saya, ya, dikit lagi dia agak sedikit naik, trader. Dan saya udah memberikan sedikit masukan bahwa kalaupun dia naik, dia sampai di 105,41. Ya, jadi ceritanya dia seperti roller coaster ya. Setelah dia turun, dia akan menembus sampai di 103. Ya, setelah dia sampai 103, menurut saya dia akan balik naik lagi. Walaupun secara garis besar hari ini dia lebih banyak bearish, tapi kalau menurut pandangan saya setelah dia
candle berikutnya, anggaplah di sini ya, dia akan berusaha menembus di rentang harian hari ini di 103.76. Tapi setelah itu trader dia akan naik lagi, dan kemungkinan besar kalaupun dia naik, menurut analisa saya dia naik itu taruhlah sampai di sini. Ya, ini terlalu tinggi, taruhlah di sini atau di sini lah. Di sini. Oke. Dia akan mencoba naik sampai situ 105.14 ya menurut analisa saya. Oleh karena itu trader bisa menunggunya di sini ya, baru nanti buy limit ya, atau nanti kalau dia naik baru nanti sell limit juga. Jadi trader, fungsinya kita trading adalah menganalisa dan kita menunggu momen yang pas ya. Kita bisa aja menunggu, bisa aja kita open posisi sell ya, tapi ya, kalau sempatnya open posisi sell kita menunggu di bawah sini untuk open posisi buy. Maka kita bisa menggunakan buy limit di, ya taruhlah buy limit di seputaran 103.76 dengan harapan dia akan naik ya. Atau kalaupun dia sedikit koreksi nanti kalau dia naik, secara garis sebenarnya paling gampang, secara garis besar dia akan sell ya. Kita udah tahu dia akan sell ya. Kita bisa menunggu untuk dia balik arah. Ya, kita tunggu aja misalnya di 103. Sorry. Dia balik arah, atau kalau terlambat kita tunggu di 105 untuk dia balik arah turun lagi. Udah itu aja trader. Jadi trader menunggu. Ini trader bukan trading binary, trader ini forex. Kalau binary kan waktu, kalau ini forex, tugas kita adalah menunggu dan open posisi. Kita menunggu di posisi sini untuk buy, kita menunggu di atas untuk sell. Udah selesai. Arahnya cuma segitu-segitu aja trader. Makanya kenapa kalau saya memberikan analisa, saya lihat dulu sentimen harian satu hari. Kalau saya melihat sentimen harian satu hari, baru saya melihat arah pergerakannya 1 jam. Nah, dari sini udah ketahuan trader. Udah ketahuan, fungsinya indikator ini kan cuma sebagai matematika, sebagai kompas untuk memberikan arahan terhadap kita. Karena ini kan semua nilai. Nilai ini diakumulasikan dan ditunjukkan oleh indikator. Indikator yang menunjukkan arah pergerakannya seperti kayak gimana. Ya, sisanya kita analisa. Ya, sebenarnya analisa paling gampang trader. Kondisinya dia akan sell. Kalau dia akan sell, ya kita lihat aja di sini. Ya, tapi kan dia nggak mungkin kalau dia akan sell turun terus, kan nggak mungkin trader. Pasti ada momen di saat dia ada naik juga. Tapi secara garis besar dia akan sell. Nah, oleh karena itu kita tunggu momennya dia naik ya. Kita bisa open posisi, misalnya buy limit di sini dia naik lagi, menyentuh titik di atas kita closing, kita sell limit lagi, dia turun lagi ke bawah, udah selesai. Kan? Ini bukan binary. Kalau binary kan waktu itu. Kalau ini kan enggak, ini forex. Jadi lebih nyaman dan lebih gampang untuk di forex ya. Oke trader, lanjut. Sekarang kita lanjut, tadi adalah minyak, sekarang kita masuk ke pasar kripto. Analisa saya kripto benar semua. Tadi malam saya coba kripto juga. Nah, trader bisa lihat untuk kripto. Untuk kripto trader sangat jelas, lengkap, terpercaya, akurat. Wah. Memasuki April tahun 2022, harga Bitcoin dan kripto jajaran teratas terlihat kembali melemah. Kemarin saya udah bilang dia udah sampai titik tertinggi dia melemah, dan ternyata kan dia melemah. Ya, trader bisa lihat di sini. Kripto dari CoinMarketCap Jumat pagi dia turun sebesar 2,52% ya. Tapi secara mingguan dia masih menguat 4,6%. Dan hari ini sampai tadi pagi kripto berada di seputaran 45.745,47 atau sebesar 656 juta rupiah. Oke, sekarang kita masuk trader, kita coba lihat masuk ke kripto. Kita lihat masuk sekarang ke kripto. Kita masuk ke kripto Bitcoin. Nah, trader bisa lihat nih ya. Kan saya udah bilang dari kemarin, dia udah sampai titik tertinggi, dia pasti akan turun. Kan prediksi sebenarnya analisa yang paling gampang itu sebenarnya kripto, Bapak Ibu semuanya. Karena ketahuan, kripto sekarang bukan seperti kripto dulu. Kripto dulu liar, kalau kripto sekarang udah dipegang ekornya. Udah ketahuan arahnya gimana. Ini trader bisa lihat nih. Secara harian dia turun kan, saya udah bisa lihat kan. Hari ini tuh dia pasti akan bergerak cuma sekitar 45 sampai 44, udah selesai. Dia tidak akan bergerak banyak lagi, ya. Dia tidak akan bergerak banyak lagi ya. Jadi dia akan turun trader. Malahan kalau saya bilang, kalau menurut saya sekarang dia kan udah berada di 44 ya. 44,730. Menurut pandangan saya, dia bisa turun lagi. Tapi dia turunnya itu cuma di rentang harian ini aja. Oke, anggaplah dia sedikit naik ya. Kita coba lihat time frame 1. Nah, oke, sekarang dia udah naik ya. Di trader bisa lihat nih. Oke, anggaplah dia naik ya. Nih, dia naik. Nah, oke, dia naik. Kalaupun dia naik, naiknya dia itu nggak terlalu tinggi trader. Kalaupun dia naiknya dia itu paling titik tertinggi itu ya, nilainya titik tertinggi itu taruhlah di sini. Nih, 45-an. Nah, tetap di 45-an di sini. Taruhlah di sinilah. 45359. Itu anggaplah titik kalau dia terjadi kenaikannya karena dia udah sampai di titik terendah di sini ya. Oke, kita coba open posisi. Ya, kita open posisi
kripto. Misalnya kita kripto sekarang ya. Oke. Sorry. Oke ya, seperti kayak gitu ya trader ya. Jadi sebenarnya tidak susah trader ya. Nah, ini bisa lihat ya, dia akan naik lagi kalau makanya saya bilang kalaupun dia naik, mungkin yang paling tertinggi dia naiknya sampai di 45.359 ya. Setelah itu taruhlah di sinilah 45.186. Setelah itu dia akan koreksi lagi, dia turun lagi. Makanya kan saya bilang trader bisa mengambil posisi di situ. Tadi malam pembukaan saya udah open posisi. Oke trader, kita lanjut terus. Sekarang kita coba masuk di informasi berikutnya di kalender ekonomi. Trader bisa lihat hari ini sangat padat merayap kalender ekonomi ya. Nanti pada pukul 19.30 ada ketenaga kerjaan non pertanian setengah 8 ya, bukan setengah 9 tapi setengah 8. Setengah 8 nanti ada non farm payroll. Nanti pada pukul 16.00 ada IHK ya, indeks harga komoditi. Habis itu ada 15.30 juga pound sterling, indeks manajer pembelian. 14.55 ada. Hari ini benar-benar padat merayap. 19.30 selain non farm ada tingkat pengangguran. Habis itu ada terakhir lagi indeks pembelian manajer pembelian. Tapi saya sangat tertarik di non farm. 678 sampai 490 ya. Ini tenaga kerja non pertaniannya berkurang. Nah, ini kalau berkurang seperti kayak gini sangat berdampak terhadap perekonomian ya. Sangat berdampak terhadap perekonomian. Oke trader. Trader semuanya, kita coba masuk lagi. Oke. Saya coba masuk sekarang. Saya pindah dulu. Oke trader semuanya. Demikianlah trader analisa harian kita pada hari ini ya. Jangan lupa masuk di website Amarket ya. Saya sabar websitenya di sini. Saya lihat. Oke, saya tunjukin dulu. Website Amarket kita tidak kalah juga dengan broker lain dengan varian-varian yang sangat membuat trader nyaman trading bersama kita. Silakan daftar, silakan trading bersama kita dengan minimal deposit $10 bisa memperoleh sensasi trading bersama Amarket. Oke trader, kita masuk. Sekarang trader, demikianlah trader analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini berguna buat kita semuanya. Tetap semangat, analisa, dan terus analisa. Karena hari ini adalah hari yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.